Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Netflix ya, yang berjudul A Normal Woman. Yes. Ini filmnya disutradarai dan ditulis oleh Lucky Kuswandi, tapi untuk penulisannya di sini dibantu oleh Andri Chung. Oke, untuk cast-nya ada siapa aja nih? Ada cast favoritnya Yes. Lucky Kuswandi yaitu Marissa Anita. Yo, iya, Terus ada Dian suaminya Wiyoko. suaminya Sora ya, Ya, ada Jonathan, ada Dion Wiyoko, Maya Hasan, Widiawati, Yes. terus ada Giselle, Mima Siva. iya, dan masih banyak lain lah yang pasti kalian udah tahu. Pokoknya ini film ini cast-castnya menjanjikan ya. Betul. Kalau kita melihat dari castnya. Jajaran castnya oke ya. Iya. Tapi kalau dari ceritanya seperti apa nih A Normal Woman ini? Oke, jadi A Normal Woman ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mila yang adalah istri dari seorang pembisnis skincare bernama Jonathan. Iya. Suatu hari Mila ini tiba-tiba terserang penyakit yang Gatal. misterius. Langsung disebut, aku udah ngomong misterius ya. Ya pokoknya dia diserang penyakit dan terus ternyata penyakit itu adalah emosi-emosi terpendam dia katanya dari masa lalu. Dan ternyata terungkap bahwa ada sesuatu yang terjadi nih, peristiwa di masa lalu yang berdampak pada hidupnya di masa mendatang. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke yang plusnya dari normal ini, Normal Woman ini. Kira-kira yang plusnya apa nih? Kalau dari saya ini pasti visualnya. Ih sama ya. Visualnya memanjakan mata. Dari awal ya. Terus scoringnya Betul, mantap. setuju. Cast-castnya wow. Bertabur. Pokoknya kita langsung, ini paling film Indonesia. Oke nih, tahun ini di Netflix nih. Yes. Dan tapi ya ada lagi nih. Yang aku suka. Nah, Aku suka ini sih selain tadi warna filmnya, pengambilan gambarnya, scoringnya. Aku suka detail yang diambil dari gambarnya tuh, kayak misalnya menggunakan cermin, memanfaatkan pantulan cermin, memanfaatkan pisau menjadi mukanya Mila. Meli. Terus ada foto-fotonya juga yang detail banget, kayak dia tuh niat gitu, ini tuh mau foto keluarga, ada foto-foto yang mewahnya, yang pose-posenya, glamorannya terasa banget ya itu setting, wah. Terus rumahnya mengingatkan aku pada rumah Persite ya, yang mewah besar dan sangat tidak relate dengan rumah KPR saya. Pokoknya kehidupan yang ada di film ini kita nggak relate, kecuali buka pagar sama orang. belum buka pagar, otomatis itu kita relate. Maksudnya ya mewah banget sih film ini tuh gitu. Tapi meskipun mewah tetap ada membumi, karena aku merasa ada ke bahasa daerah-daerah gitu yang dihadirkan di film ini. Ada bahasa Jawa dari Surabaya, ada ternyata Biirah yang Sunda gitu. Jadi tetap mengingatkan kita bahwa ini tuh film Indonesia gitu. Kita belum ada di mana kita yang full. belum jauh kok, kita masih di kecuali mungkin keluarga Jonathannya, keluarga Gunawannya. Gunawannya yang itu yang memang bahasa Indonesia aja, nggak ada bahasa daerahnya yang keluar ya. Iya, yang nggak ada Pak. Bahasa Inggris ya palingnya. Iya, bahasa Inggris, dan di sini itu juga ya, di sini mungkin kalau kita sudah sekaya itu mungkin kebanyakan ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Bisa jadi, tapi setelah Mila bertemu ibunya kembali di Surabaya. Iya, mendok Surabayanya keluar gitu. Mana Mila yang tadi saya kenal? Bagus, bisa menempatkan dengan sesuai. siapa dia berbicara. Iya, betul. Tapi jadi kayak nggak diri sendiri nggak sih? Ya memang seperti itu kan film ini. Yang masih yang disuka ya. Menurut aku film ini tuh biasanya kalau film tuh kayak apa ya, ada protagonisnya dia ada terluka, ada mendapatkan sesuatu musibah gitu. Biasanya tuh dia tuh punya teman, ada teman dekat, ada apa. Di film ini tuh nggak ada bestie. Dia melawan sendirian semuanya gitu. Kecuali Biirah dan anak. Itu mah cuman supporting lah ya. Maksud aku Hatta. biasanya kan ada teman dekat nih, sini nggak ada ya, which is bagus sih, karena kan biasanya kita tuh film-film ada si penolongnya, di sini tuh beda gitu, karena nggak ada. Dia tuh bener-bener merasa sendiriannya tuh kerasa gitu. Dan ternyata dia selain visualnya dimanjakan, audionya dan case-nya ya, kita juga pasti di babak pertama kita dibukin penasaran, wah ada apa nih, kenapa nih, gimana nih. Takutnya kan kalau kita berkaca dengan Parasite juga kan, ada misteri yang berlayer. Kayak kita ditaro, tiba-tiba ada anaknya si Biirah. Wah, ada apa nih? Iya benar. Kita terus dengan pakai kaos kutang gitu, seperti itu. Terus ada apa nih dengan cermin gitu ya? Kenapa sering dimunculkan? Terus ruangannya, lorongnya kenapa gitu? Kenapa? Apakah memang semua orang kayak punya rumah gitu ya? Kan saya tidak relate ya. Gitu. Kenapa anaknya disuruh operasi plastik? Wah, kan ini bertanya-tanya. Kenapa kok si Mila sama Jonathannya
oke, anaknya kok ya ternyata. Ya, nah itu. Dan yang aku suka juga di sini tuh filmnya kayak mengangkat isu-isu yang sedang ya diperbincangkan saat ini, kayak standar kecantikan, terus juga ada relasi antara ibu mertua dan menantunya, terus juga ada yang toksik orang tua dan anak, sosial media gimana jahatnya sosial media, terus potret keluarga palsu yang terlihat bahagia ternyata tidak. Iya, dan kehidupan sosialita. Betul sekali. Jadi ya semuanya terpotret di film ini gitu. Tapi itu juga mungkin menjadi kurangnya dari film ini. Karena banyak yang ingin di-capture di film ini, banyak yang ingin dibahas di film ini, hingga akhirnya tidak fokus. Isunya kebanyakan. Iya, jadi di pertengahan film ini bingung mau kemana, mau fokus ke yang mana. Oke-nya itu kayak dari awal ke tengah, kayak separuh babaknya tuh udah kita kehilangan fokus dan pokoknya kalau pas mereka fokus di keluarga mereka, kita masih apa nih. Tapi pas saat mulai banyak nih karakternya muncul ini muncul itu, kita jadi aduh ini mau yang diceritainnya yang mana dulu nih. Nah itu. Sama aku juga nungguin sih sebenarnya si Mila itu kenapa. Karena dia kan kaya ya, mestinya ya udah sih kalau medis enggak ini, mungkin coba psikolognya. Maksudnya itu juga medis maksudnya. Kalau secara fisik mah baik-baik aja, mungkin jiwanya. Nah itu tuh enggak diliatin sampai berakhir pun kita nggak tahu sebenarnya Mila tuh kenapa. Kayak misalnya mungkin dia kayak gangguan kecemasan atau atau misalnya dia depresi, kan nggak stres aja gitu, nggak ada penjelasannya sampai beres. Terus tuh kenapa stresnya baru sekarang? Ya itu nggak ada triggernya, mestinya kan itu udah lama ya anaknya bahkan sudah remaja gitu. Terus kan ibunya juga ulang tahunnya tiap tahun dong, tidak mungkin kan ulang tahunnya baru kayak sekarang. Gitu ngurusin IO-nya ya. Masa kecemasannya baru ada sekarang, baru ada. Ya seenggaknya mah ya mungkin triggernya yang itu yang mana? Anaknya disuruh operasi plastik mungkin. Trigger. Kurang ya? Tapi ya mungkin ini. Tapi ya itu jadi kekurangannya di sini tuh ya Lucky Kuswandi tuh jadi cuma ngelempar banyak simbol atau apa. Ini nih harusnya penonton bisa nangkep ini puzzle-nya tuh, terus ngebiarin penonton buat nyusun si puzzle-nya tuh apa kita maksudnya. Kita harus nyari dan mencocokkannya. Jadi gitu. kita harus dibuat mikir juga. Memang Lucky Kuswandi berniat baik, tidak membiarkan atau tidak menganggap penontonnya tolol seperti film-film biasanya. Tapi ya tidak segini juga, kita nggak dikasih tiba-tiba juga sih. Ngomongin tiba-tiba tuh aku cukup keganggu sama kemunculannya Erika di tiba-tiba yang sangat tiba-tiba di pertengahan film dan membuat filmnya semakin tidak fokus. Terus juga tujuan dia juga nggak jelas. Aku pikir awalnya jadi teman, terus kemudian apa yang dia incar gitu sebenarnya tuh nggak jelas gitu sih. Erika muncul untuk ngebuka sebenarnya kenapa sih? Ya itu coba buat itu doang ternyata. Iya, sayang aja sih, maksudnya peran dia di situ tuh kayak sia-sia. Dan ya aku juga nggak suka Erika tuh kayak masuknya tuh mudah diterima nggak sih segitu tuh, kayak dia stranger, dia tiba-tiba datang kan terus makeup artist. Iya udah tapi biasa kan. Nggak, maksud aku kayak sesimpel ngetok dulu gitu kalau misalnya masuk ke kamar, maksudnya nggak, walaupun dia ya makeup artist tapi kan kayaknya hal-hal privasi kayak gitu harusnya pas ibunya kan di kamar, nggak tiba-tiba aja masuk. Apaan maksudnya. Aku sih kurang suka Erika sih. Dan itu juga orang nggak ngerti simbol yang makanan yang dilihat Mila itu. Si Mila tuh kan kalajengking. Nah itu tuh apa? Kenapa? Iya. Maksudnya kalajengking tuh apa? Masa kita harus? Apakah mungkin dulu dia trauma atau apa gitu? Nggak ada penjelasannya. Masa kita harus nyari arti kalajengking? Atau kalau nggak mungkin kayak sup kalajengking, ada petunjuknya apa? juga gitu sama sekali ya. Jadi filmnya clueless aja sih, karena ngasih ini tapi nggak ada penjelasan. Iya, kita yang harus nyusun sendiri. Bikin teori ya? Iya, kan maksudnya kalau Joko Anwar bikin teori kan sudah ditanamkan sebelumnya. Ini nggak ada petunjuknya banget kan, gitu. Ya bisa cocok logi di film ini sebenarnya di situ kan ada gitu. Kalau ini kan baru nih Lucky Kuswandi, kecuali mau dicocok logi ke Daredevil ya boleh, tapi kan nggak ada. Iya. Sama ini sih kayak peran-peran pendukungnya tuh kadang-kadang buat apa gitu. Aku tuh ngerasa kayak anaknya Bi Ira. Apa dia teh sebenarnya mau jadi orang bijak ya atau gimana gitu, terus ya kurang oke juga sih untuk dia aktingnya yang bukan jelek, cuman maksud aku perannya dia di situ tuh tidak terlalu membantu ya. Selain untuk kayak kaburnya gitu ya. Ya memang dia perannya pembantu. Tapi sesuai tidak membantu. Iya. Ya maksudnya sayang aja sih. Terus juga
Birahnya juga kayak iya tiba-tiba gitu. Bilang Grace tiba-tiba ya gitulah. Pokoknya di sini kita dikasih suguhan ya yang seperti itu. Padahal kan Lucky Kuswandi biasa bikin film yang oke ya. Kita sangat menantikan ya karya-karya dia setelah Dear David, Selamat Pagi Malam, terus ada Ali dan Ratu Ratu Queens. Iya kan itu sudah terbukti di Netflix bagus, tapi sayang sekali di film ini selain cast dan visualnya dan teknis lainnya kita tidak dapat ceritanya yang oke di film ini. Aku gak ada scene favorit, tapi aku ada kutipan-kutipan favorit dari Hatta aja. Yang saat ini bertemu untuk apa? Pertama dia bilang kayak gini, kalau mati bukan tanaman yang salah, tapi lingkungannya aja. Oh iya, kenapa Hatta bisa ngomong gitu? Karena dia kuliah. Kan pasti Jonathan bilang kamu dikuliahin jadi tukang kebun ya. Seenggaknya dia punya kutipable lah, punya kalimat-kalimat kutipable. Terus quotes yang kedua adalah apa yang tangan kita beri itu juga yang akan tangan kita terima. Mantap, aduh, kata Anda tuh juru selamat ceritanya di film ini ya. Iya, tapi ya kita juga nggak ngerti simbolnya Hatta sebagai apa. Aku tuh mencari-cari apa yang diucapin Hatta tuh mungkin mengandung sesuatu, tapi ya udah dia cuman perannya sampai kayak membawa si Milanya berhasil keluar dari rumah itu gitu. Iya, udah itu aja. Kurang kayak itu adalah kenapa si nge-reveal misterinya teh kurang oke momennya pas lagi berantem gitu kan. Bukan karena udah nemuin apa atau peristiwa apa, tapi pas Mila tuh jadi tiba-tiba teringat, oh pas ibunya datang terus malam-malam berantem itu kurang oke sih. Iya, dan memang kayak ini si Jonathan-nya juga kayak gak terlalu gimana ya kan, maksudnya dia tuh mungkin pengen nge-capture kalau istri saya juga harus perfect seperti saya. Bisa tapi jadi. Itunya gak dapet. Terus pengen ngeliatin kalau Jonathan ini anak mami banget, itunya juga agak kurang mami juga tapi kalau anak mami ya mungkin di kehidupan lain Jonathan tidak bertemu sore, jadi bertemunya sama Mila yang ternyata Grace ya, jadi seperti ini universe lain. Kan ada mamanya juga, Mama Jonathan ya. Itu bertukar ibu. Tapi di sini Jonathannya tidak punya kakak. Oh iya. Oke, langsung aja ke skornya buat film Normal Woman ini. Kira-kira berapa nih? Dari aku 6/10. Dari aku juga 6 ya, karena selain visual dan cast-nya, ya mau apa lagi? Scoring sih oke. Iya. Pengambilan gambar. Iya, itu dia manfaatin detail-detail. Keren, udah. Sayang sekali ini ceritanya di tengah ke belakang udah jadi kayak mau kemana nih, mau apa nih ya. Udah maunya apa? Iya, padahal bahkan case-case-nya yang teman-teman ibu sosialitanya iya, bahkan ada Kiki Narendra juga. Keren. Ya tuh gak nyangka awalnya aku pikir bukan dia, tapi setelah dilihat sampai itu padahal udah oke banget. Sayang terus sekali. Kayak sindiran-sindiran yang itunya, yang tukang bajunya. Iya, yang fitting ya. Iya. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Yes. Sampai jumpa di review-review film Indonesia lainnya. Bye-bye.